Ternyata iklan sampo difilmkan seperti ini. Bintang wanita mengenakan pakaian berwarna kulit, hanya menampilkan bau yang harum, berpura-pura menikmati. Namun sang sutradara merasa itu belum cukup, harus membuatnya berperan lebih nyata. Dia terpaksa menahan mandi air yang dingin, benar-benar menyatu dengan peran. Namun ketika dia membuka mata lagi, semua yang ada di depan mata berubah. Lokasi syuting yang ramai tiba-tiba berubah menjadi kamar mandi kecil. Ruangan sangat tidak rapi. Dia mengambil jubah mandi murah yang tergantung di pintu. Namun yang aneh adalah bau tubuhnya masih ada di jubah mandi. Merasa canggung, dia keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi. Tempat ini terasa seperti rumah pribadi. Dalam scenes, dua aktor cilik yang memerankan anaknya sedang bermain riang. Thomas yang berperan sebagai suami, namun ketika dia membuka mata lagi setelah melihat Anna, dia bahkan bertanya dengan heran, mengapa harus mandi begitu larut? Anna tahu ini pasti ulah dari kru film. Dia segera berbalik mencari orang lain. Hasilnya dia hanya menemukan suami dan dua anak. Tidak ada yang lain. Sang suami terus-menerus memanggilnya dengan nama Amy di cerita. Kata-kata ibu dari mulut anak-anak terdengar sama seperti nyata. Anna merasa mereka sangat membingungkan. Dia malas untuk melanjutkan pembicaraan. Setelah berganti pakaian, dia langsung berbalik dan keluar. Dia menyetop taksi, langsung pergi ke tempat tinggal pacarnya, Jacob. Dia langsung masuk ke kamar dan tiduran di sofa. Dia meminta Jacob untuk membayar biaya taksi. Dia ingin tidur nyenyak. Siapa kamu? Kenapa bisa masuk? Kamu benar-benar tidak malu. Langsung tidur begitu masuk. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Tidak disangka ternyata Jacob memang tidak mengenalinya. Dia langsung cepat mengusirnya. Anna benar-benar sangat kecewa. Tapi saat dia ingin marah, lalu tiba-tiba melihat teman wanitanya hanya mengenakan lingerie keluar dari kamar. Ternyata begini, sekarang sudah terbukti. Dia sudah curiga bahwa sahabatnya tertarik pada pacarnya. Dia bahkan mengenakan lingerie favoritnya. Anna pergi dengan sangat kecewa dan marah. Dia naik taksi lagi, datang ke tempat pertemuan sehari-hari tim produksi, menemui rekan kerja di tim produksi mereka. Lalu mulai mengeluh kepada semua orang. Teman terbaiknya mengkhianatinya. Dia bahkan berselingkuh dengan Jacob. Mereka berdua sudah mengumumkan hubungan mereka. Semua orang tahu. Jadi siapa kamu sebenarnya? Aku Anna. Kali ini Anna terlalu berlebihan. Di saat seperti ini semua orang masih tidak peduli. Namun akhirnya semua orang di sini benar-benar tidak mengenal Anna. Dia langsung diusir dari bar. Dengan tidak punya pilihan, Anna hanya bisa kembali ke rumah itu sekali lagi. Dia hampir percaya bahwa ini nyata. Melihat foto keluarga lengkap 4 orang. Foto pernikahan dengan suaminya. Apakah dia benar-benar telah berubah dari seorang bintang biasa menjadi Anna, seorang pekerja biasa? Dia masih merasa ini terlalu absurd. Dia memutuskan untuk berbaring dan tidur. Mungkin ini hanya sebuah mimpi. Semua akan berakhir ketika dia bangun keesokan harinya. Namun kenyataannya, ketika dia bangun, semua tetap sama. Dia benar-benar menjadi ibu rumah tangga di dimensi ini. Anna tinggal di rumah kecil beberapa meter persegi. Dia dihadapkan pada suami yang tidak jelas dan 2 anak yang selalu berisik. Yang lebih menyedihkan, dia masih harus pergi bekerja. Karena dalam alur cerita, Anna adalah seorang pegawai bank. Anna datang ke bank untuk mencari tahu situasinya. Dia mencari nama Anna melalui pencarian internet. Akhirnya tidak ada informasi yang berhubungan dengannya sama sekali. Semua film yang dibintangi olehnya sebelumnya semua berubah menjadi nama teman dekatnya. Orang bernama Anna langsung menghilang dari dunia ini. Amy, apa itu? Jangan selalu Amy. Amy, pergi ke sana Amy. Tepat pada saat itu, rekan kerja mengatakan manajer mencarinya dan dia sangat marah. Anna segera masuk ke ruangan, memberitahu manajer bahwa ia bukanlah bernama Amy, melainkan bintang besar Anna. Mengapa semua orang tidak mengenalinya? Saat Anna hampir hancur, keajaiban terjadi. Nyonya Dila, kami semua mengenal Anda, benarkah? Syukurlah. Anna merasa senang. Akhirnya selesai. Semuanya sudah berakhir. Nyonya Anna, jangan di sini. Lalu kemana? Manajer membawanya keluar kota secara misterius. Manajer sebenarnya hanya bercanda dengannya. Saat makan malam bersama keluarga, manajer tiba-tiba muncul di meja makan. Sungguh di luar dugaan. Manajer ternyata adalah ipar dari suaminya. Anna tidak tahan lagi dengan kekacauan ini. Membuat dia marah. Dia dengan emosi meninggalkan semua orang dan bersembunyi di kamar mandi, berharap agar semuanya segera berakhir. Pada saat itu, dia melihat botol sampo. Di waktu yang sama, Anna seakan melihat dirinya sedang keramas. Dia berpikir, mungkin akan berakhir saat keramas. Maka, Anna segera mulai menikmati kebahagiaan karena akan kembali ke dimensi asal. Perasaan bahagia yang mendalam. Namun ketika dia membuka mata dari kebahagiaan,
kenyataan tetaplah kenyataan. Dia melihat suaminya dan manajer yang paling tidak diinginkannya muncul lagi di depannya. Dan karena serangkaian perilaku anehnya, akhirnya dia dikirim ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Akhirnya, dia semakin ingin membuktikan bahwa dia adalah bintang besar Anna. Dokter semakin yakin bahwa dia sangat sakit. Lalu, dia menunjukkan adegannya. Setelah berhasil membuktikan bakat aktingnya sebagai seorang bintang, akhirnya dianggap sebagai kasus klasik dan dikurung. Anna merasa putus asa. Dia pikir dia akan terjebak di sini seumur hidup. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang bijak di rumah sakit jiwa. "Hei, dengarkan aku." Dia pikir dia akan terjebak di sini seumur hidup. Kata-kata bijaknya membuat Anna tersadar. Anna langsung menyadari. Dia berdada dengan rapi, memakai cincin kawin. Dalam sekejap, dia berubah menjadi Amy. Sebenarnya, ingin pergi dari sini sangatlah mudah. Dia hanya perlu berperan sebagai Anna dengan baik. Dia berterima kasih kepada dokter atas perawatannya. Berkata bahwa dia sekarang sangat sadar, hanya ingin segera bertemu suami dan anak-anaknya. Akhirnya, Anna berhasil kembali ke rumah dengan aktingnya yang luar biasa. Selanjutnya, dia akan menghadapi kehidupan Anna lagi, terutama setelah dia melihat bintang kecil itu. Setiap hari, suaminya selalu gelisah. Untungnya ada seorang anak yang bisa memberikan perlindungan. Ini membuat Anna berhasil menghindari kejaran suaminya berkali-kali. Namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Maka Anna mulai merancang rencananya sendiri. Karena dia benar-benar telah masuk ke dimensi paralel lain, maka dia akan mengandalkan bakatnya sendiri untuk menjalani hidupnya kembali. Hari itu dia berdandan mencolok dan menemui pacarnya, Jacob, dengan identitas seorang aktor amatir, berharap Jacob bisa merekomendasikan sutradara. Barulah saat itu dia menyadari bahwa Jacob adalah pria yang tidak baik. Meskipun dia setuju untuk membantu, namun dia juga memberikan beberapa permintaan yang berlebihan. Namun hasilnya bagus. Anna menggunakan bakat aktingnya yang luar biasa dan berhasil mendapat peran. Meskipun berlawanan dengan kenyataan, kali ini sahabatnya menjadi pemeran utama, sedangkan dia menjadi pemeran pendukung. Namun dia percaya asalkan mendapatkan kesempatan ini, dia akan bisa kembali ke puncak suatu hari nanti. Namun ketika semuanya berjalan ke arah yang baik, manajer tiba-tiba mendatanginya, langsung meminta dia menyerahkan semua uangnya. Ternyata manajer dan Anna selalu memanfaatkan hubungan kerja untuk mencuci uang geng. Saat itu, sejumlah uang berada di tangan Anna. Geng mendesak belakangan ini. Namun, Anna terus menghindarinya. Manajer hampir gila karena tekanan. Tapi, Anna tidak tahu di mana uangnya disimpan. Untungnya saat itu suaminya datang tepat waktu. Manajer pun ketakutan dan segera pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Anna benar-benar menyatu dengan kehidupan Amy. Sambil mengikuti latihan, dia menjaga keluarga. Suatu kali saat dia sedang merapikan kamar, ternyata benar menemukan uang yang disembunyikan oleh Anna. Dengan uang itu sebagai dukungan, dia lebih percaya diri terhadap untuk bertindak. Namun, pada saat itu juga, geng sudah menemukannya. Malam itu, setelah latihan, Anna pulang dengan mobil. Saat melewati persimpangan, dia mengalami kecelakaan. Ketika dia sadar dari pingsan, selebar kertas muncul dari mobilnya. Isinya meminta dia menyerahkan uang tunai dalam 24 jam. Hari berikutnya adalah hari pertunjukan resmi Anna. Dia meninggalkan surat untuk suaminya. Dia memulai hidup baru dengan uang itu. Namun, tak disangka dia dihentikan polisi begitu keluar rumah. Langsung dibawa ke mobil polisi. Dia mengira rahasia uang itu terbongkar. Namun setelah dibawa ke kantor polisi, dia baru tahu. Ternyata hanya karena kecelakaan itu, dia merusak fasilitas umum. Akhirnya dikenakan denda 200 dan 3 poin. Akhirnya Anna tiba di teater sebelum pertunjukan dimulai. Namun, tak disangka diinformasikan oleh sutradara, perannya sudah digantikan orang lain. Karena dia menyembunyikan identitas sebagai ibu rumah tangga, memalsukan riwayat akting amatir. Akhirnya Anna tiba di teater sebelum pertunjukan dimulai. Maka sahabatnya menyuruh orang untuk menyelidiki dia secara diam-diam. Pada saat ini, harapan untuk kembali ke puncak benar-benar hancur. Dia telah berusaha sebaik mungkin, namun kalah oleh sifat manusia. Dia tak sadar sampai ke atas gedung, menyelesaikan pertunjukan terakhirnya di tengah hujan deras. Pada saat itu, sekelompok gangster sudah berada di bawah gedung. Dia telah berusaha sebaik mungkin, lalu menyebarkan semua uang kertas dari atas gedung. Kemudian dengan tenang turun ke bawah, menghadapi semuanya dengan tenang. Namun saat dia merapikan rambutnya yang basah oleh hujan, keajaiban terjadi. Dia kembali ke lokasi syuting, seolah baru saja keluar dari karakternya. Penampilan briliannya mendapatkan tepuk tangan meriah. Namun tak seorang pun tahu, selama itu dia telah menjalani kehidupan. Ketika semua orang perlahan pergi,
hanya Ana yang duduk termenung di tempatnya. Dia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau imajinasi. Namun luka yang diderita dalam mimpi masih terasa. Namun setelah mengalami semua ini, mungkin Ana akan lebih memahami arti kehidupan dan kesuksesan.